panjenengan tidak sendirian. Yang penting, kita harus terus berjuang untuk pulih dan meningkatkan imun. Jangan loyo, apalagi ngelokro. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Suarana akan ngebahas sebuah artikel yang ditulis oleh Kanto Cahaya yang berjudul Ganjar Berani Sentil Jokowi. Ganjar Pranowo. Siapa kiranya yang tidak kenal sosok yang satu ini? Lelaki yang terbilang masih ganteng di usianya yang telah masuk setengah abad ini. Lelaki yang memiliki khas rambut putih dengan tubuhnya yang cukup tinggi. Gubernur Jawa Tengah ini harus kita akui telah menjelma menjadi salah satu tokoh yang sangat diperhitungkan di kancah perpolitikan nasional. Anak kampung yang lahir di kawasan lereng Gunung Lawu ini setidaknya terbukti berhasil menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Berdasarkan teropong carta politika baru-baru ini, Ganjar cukup mendominasi keterpilihan di 6 provinsi, antara lain Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan juga Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, rupanya sebagian besar masyarakat di 6 wilayah itu telah terpikat guys oleh magnet lelaki yang sumeh ini. Maka tidak heran jika namanya senantiasa bertengger sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024. Namanya bersaing secara ketat dengan tokoh yang lain yang sama-sama memiliki tingkat keterpilihan yang nyaris sama. Tokoh itu antara lain, pertama ada sang mantan jenderal pecatan, Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan yang kedua adalah sang mantan Menteri Pendidikan yang juga produk pecatan adalah Anies Baswedan. Dan bagi Anda atau kalian yang kebetulan mengagumi kedua tokoh yang saya sebutkan, ini tidak perlu marah sebab ini sudah bagian dari sejarah yang tidak dapat kita ubah. Jadi dua tokoh di atas yang bersaing dengan Ganjar ibaratnya sebuah produk yang sudah cacat produksi. Kemudian dipungut, dicuci, dieksekusi, kemudian didaur ulang dan didandanin agar tampil mempesona, menawan, tampan, dan mengesankan. Bekas bopeng dan koreng gampang kok ditutupi atas nama kepentingan, karena nama mereka memang yang terlihat menjulang. Prabowo ini memiliki rekam jejak yang cukup kelam, yang masih menjadi misteri hingga sekarang, berkaitan dengan HAM, penculikan, dan juga kudeta. Usai goro-goro dan juga lengsernya Soeharto, ia menghindar meninggalkan gelanggang ke Yordan. Nah, lantas ke Bali dan tiba-tiba membangun branding diri sebagai macan Asia dengan Gerindra sebagai tunggangannya. Saat itu ia mengaum nyaris setiap saat di berbagai media, melalui televisi, baliho, radio, dan koran yang sangat membosankan. Tapi itu dulu. Dan kini sang macan itu sudah berubah menjadi cebong guys, menerima pinangan, membuat pendukungnya seketika bengong, macam kambing ompong. Akhirnya berbondong-bondong meninggalkan sang macan dengan hati yang kosong melompong. Nah, berbeda halnya dengan Anies Baswedan, lelaki keturunan Arab Yaman yang ngaku priai dari Jogja ini setelah tidak menjadi menteri dengan berbekal sisa ambisi yang nyaris mati, didekati oleh tokoh yang berlatar belakang saudagar bertubuh mungil yang terkesan cerdik, mirip Kancil, dan juga rayuan mautnya pun juga selalu berhasil. Lantas bekerja sama dengan ormas yang terkenal berhati panas dengan kelakuan beringas, mengalahkan Ahok dengan cara yang tak pantas dengan politik identitas. Singkat kata, jadilah Anies Baswedan menguasai DKI Jakarta dengan segala sepak terjang hingga sekarang. Saya sadar tema yang hadir di Siwot dan juga channel kesayangan kalian kali ini mungkin tidak cukup menyenangkan bagi pendukung Presiden Joko Widodo. Tapi penting saya ingatkan, agar kalian tidak gagal paham, sebaiknya ikuti hingga akhir dan berharap dapat inti makna. Semiotik dalam dunia politik itu hal yang biasa guys. Ia bisa datang dalam wujud sebuah tanda atau simbol melalui tulisan atau ucapan lisan berupa sentilan, sindiran, atau bahkan kritikan. Selama itu bukan produk nyinyiran atau kebencian yang kerap dipertontonkan oleh para oposisi dan terlebih kelompok pembenci yang asal caci maki. Sebuah kritikan, sentilan, atau apapun itu jika dibalut dengan cara yang epik menjadi menarik dapat menimbulkan daya tarik.
Dan bagi yang dikritik ini justru menjadi senang, sebab sang pengkritik dipandang telah sukses menunjukkan kelasnya sebagai calon pemimpin besar di masa depan. Jika kritikan itu datang dari seorang tokoh publik yang sedang menjadi sorotan, tak ubahnya nih, kritik kita atau pegiat media sosial yang ditujukan kepada Presiden Jokowi bersama jajarannya. Jika menurut hemat kita tidak tepat, ya tidak perlu segan untuk mengkritik. Kritik itu bisa datang karena bentuk rasa sayang, guys. Tidak elok rasanya jika kita menjadi pendukung yang buta mata dan juga logika saat kita menjadikan idola mungkin telah melakukan sebuah kesalahan, mungkin sudah membuat sebuah kebijakan ya yang menjadi kurang tepat atau melihat ada aroma kepentingan yang menyengat. Dan baru-baru ini saya juga tertarik dengan sebuah berita dan juga tayangan video yang sebetulnya memiliki muatan yang bagus tapi luput dari perhatian. Rupanya cukup dimaknai selayang pandang saja. Kalah dengan berita Taliban yang sedang bermain bom Mekar memenuhi ruang dan juga waktu di sudut-sudut maya dan juga kolom komentar. Ganjar Pranowo dengan memakai baju hazmat lengkap di halaman isolasi terpusat di Asrama Haji Dono Hudan Boyolali, Jawa Tengah, memimpin upacara bendera peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Ganjar tentu bukanlah sebuah pencitraan, guys. Ia ingin merasakan aura dan juga kebersamaan. Dan saya rasa ia adalah satu-satunya kepala daerah di Republik ini yang memilih berbaur dengan tenaga kesehatan dan juga para penyintas daripada di kantor Gubernur Jawa Tengah yang mewah nan megah. Bagi yang paham sepak terjang Ganjar tentu sudah tidak kaget karena memang tokoh yang satu ini sudah terbiasa depro dan juga ngelesot bareng rakyat di mana tempat nampak tidak ada sekat. Tak ubahnya Presiden Jokowi, barangkali jika protokol kepresidenan tak membatasi geraknya, ini mungkin beliau juga akan liar tak terkendali ya guys, seperti saat jadi wali kota ataupun juga gubernur. Dalam pidatonya, Ganjar ini membawakan pidatonya dengan penuh semangat dan juga dengan penuh motivasi guys. Diksi dan kata-katanya pun juga kalimat-kalimat yang sangat tepat. Sebagai mantan seorang aktivis, kala menjadi mahasiswa tentu tidaklah kesulitan bagi Ganjar untuk membakar semangat. Maka tak ayal membuat para peserta upacara tampak terhanyut dan juga berkaca-kaca dengan untayan kata demi kata yang disampaikan. Ganjar ini mengawali pidatonya dengan menggambarkan kondisi bangsa saat ini. Untuk menggambarkan situasinya, maka saya juga harus menghadirkan petikan pidatonya ya, sehingga kita dapat tertular semangat dari Pak Ganjar. Belum membacakan saya sudah merinding guys. Demi keselamatan kita, lebih dari 1.400 tenaga kesehatan meninggal dunia. 110 diantaranya adalah tenaga kesehatan dari Jawa Tengah. Maka di tengah upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021, saya ingin memberi hormat setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan. Kami bersama kalian. Lantas sebagai salah satu panjenengan tidak sendirian. Yang penting kita harus terus berjuang untuk pulih dan meningkatkan imun. Jangan loyo, apalagi ngelokro. Dari para tenaga medis di tengah pandemi, semangat dan juga spirit itu juga saya harapkan menular pada panjenengan semuanya yang saat ini sedang menjalani isolasi. Panjenengan tidak sendirian. Yang penting kita harus terus berjuang untuk pulih dan meningkatkan imun. Jangan loyo, apalagi ngelokro. Mulai sekarang, ayo gotong royong, bahu-membahu menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan. Kita perbanyak laboratorium dan tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa bikin obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin, reagen, dan alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja kita harus impor? Apa kita tidak malu? Kita ini mestinya jadi raja di lautan, bukan tempat pelarian apalagi ladang pencurian. Juga demikian untuk sektor energi dan juga teknologi. Semua nikmat yang tercurah di negeri ini, saya hakul yakin bisa jadi kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang. Jangan sampai 10-20 tahun mendatang ketika misalnya terjadi pandemi lagi, kita masih sama seperti ini, terperosok dan terseok-seok seperti ini. Hanya keledailah yang akan jatuh ke lubang yang sama. Kita menolak jadi bangsa keledai. Kita bangsa Indonesia, Garuda lambang negaranya. Garuda kita harus terbang, mengepakkan sayap menuju kejayaan. Sejujurnya kalimat yang dilontarkan oleh Pak Ganjar ini membuat saya cukup terkesima ya guys.
Tapi memang harus berani jujur mengakui. Memang demikianlah kondisi kita saat ini. Seorang Ganjar tentu sadar apa yang telah terlontar, dibaca, dilihat, dan ditonton oleh masyarakat dan juga pejabat pusat termasuk presiden serta jajarannya. Di titik inilah menurut saya seorang Ganjar seraya memberi semangat ke tenaga medis dan para penyintas, juga memberi tamparan cukup keras, lugas tapi berkelas. Jika masker saja masih impor, tentu sebuah potret buram sektor kesehatan kita. Ini jelas gundah dan resah, kiranya dapat dimengerti jiwa seorang aktivis yang sudah terbiasa dekat dengan penderitaan rakyat yang di masa Orde tertindas. Tidak salah kiranya jika masyarakat kesemsem dengan sosok Ganjar dan pantas meneruskan langkah jejak Jokowi apabila rakyat menghendaki. Dalam sentilannya selain menggambarkan kondisi juga mengingatkan dan juga memberi sebuah harapan untuk bangkit dari keterpurukan. Apalagi Ganjar ini benar-benar diberi kesempatan oleh masyarakat Indonesia sebagai calon presiden. Kita bakal melihat adu program dan juga untayan kata kalimat yang hebat dari para kandidat saat debat. Sepertinya Ganjar versus Anies juga bakal seru ya guys. Gimana menurut kamu? Demikian salam Anto Cahaya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Rana pamit, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.